Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Petani Inspiratif. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada pagi hari ini kami akan berbagi tips ya bagaimana mendapatkan pupuk kompos. Sekarang kita melakukan pembongkaran ya, pembongkaran pupuk kompos yang sudah kami buat secara sederhana, hanya dengan menyiapkan lubang ya, kemudian sampah-sampah, dedaunan ataupun rumput-rumput liar di sekitar tanaman durian kita masukkan ke dalam lubang sampah itu ya, kita jadikan sebagai pupuk kompos yang sangat bermanfaat untuk tanaman durian kita. Bagaimana pengaplikasian pupuknya akan kami sampaikan nanti pada video berikutnya. Namun sekarang kita lanjut ke bagaimana melakukan pembongkaran, apa yang harus kita lakukan saat melakukan pembongkaran kompos kita. Ayo teman-teman, kita lihat prosesnya. Ya, ini sedang dilakukan pembongkaran ya. Jadi seperti yang kami tayangkan beberapa bulan lalu, ini sekitar 3-4 bulan ya teman-teman yang lalu sudah kita tunjukkan bagaimana membuat kompos secara sederhana. Kami di sini membuat lubang sampah ya, kemudian sampah-sampah dedaunan dari daun durian ataupun rumput-rumputan yang ada di sekitar ini kita masukkan ke dalam lubang ini teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi ya. Nah, karena memang durian kita sangat membutuhkan ini ya, jadi tidak cukup hanya dengan dikasih pupuk ya, pupuk kimia itu hanya sebagai tambahan saja teman-teman. Yang sangat utama, yang sangat mendukung menurut kami adalah pemberian pupuk kompos dan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Ini yang kami lakukan ya. Oke teman-teman, tapi yang harus kita hati-hati adalah ini, saat pembongkaran itu harus tetap teliti, hati-hati. Nah, ini kayak ini sangat berbahaya. Ini adalah uret ya, uret ini harus saat pembongkaran kita harus hati-hati betul. Ini baru beberapa meter saja dibongkar udah dapat uretnya seperti ini teman-teman. Ini harus hati-hati betul. Lihat ini udah dapat, woi banyak sekali sudah nih. Ini uret ini. Kalau bahasa kami di sini ini gayas ya. Ini gayas ini. Jadi akan banyak sekali ditemukan di tanah yang sedang terjadi pelapukan teman-teman ya. Karena dia suka di tanah yang subur memang ini. Ini tanahnya subur sudah jadi. Nah, jadi tapi saat pembongkaran ini kita harus betul-betul jeli ya. Perhatikan ini, jangan hanya sekedar kita ngambil tanahnya langsung kasih ke duriannya, tidak begitu teman-teman ya. Jadi harus kita teliti. Ini kayak ini sangat banyak sekali seperti yang kami tampilkan ini semuanya. Ini adalah uret ya. Ini coba dilihat nih. Kalau bahasa kami di sini kayak tadi itu adalah gayas ya. Yang ini akan berubah menjadi apa, kalau di sini itu akan menjadi kredek kalau bahasa kampung kami ya. Bisa menjadi kumbang ya. Jadi menjadi senggilo juga di sini ya. Kayak kebanyakan jadi senggilo ini. Nah, ini yang harus kita lakukan teman-teman ya. Jadi saat pembongkaran itu kita harus memperhatikan yang kemungkinan menimbulkan bahaya atau penyakit pada tanaman kita ya. Sebagai musuhnya yang sangat besar itu adalah uret ini. Nah, ini saat mengangkat tanah yang subur biasanya ada uretnya teman-teman, ada gayasnya ya. Jadi harus kita perhatikan, harus kita angkat sangat hati-hati. Tidak boleh ada yang lolos seekor pun ya. Ini kalau lolos ini berbahaya, ini cukup membahayakan tanaman kita, apalagi kalau tanaman muda ya. Ya kalau tanamannya sudah besar, sudah tua ya masih bisa bertahan. Tapi kalau masih usia muda ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, ini setiap kali cangkul atau skopnya naik ini langsung aja dapat kita ini uretnya. Jadi akan sangat banyak dapatnya ini teman-teman, ganti ya.
Kalau sampai habis ini bongkaran ini bisa jadi setengah ember ini, jadinya setengah ember uret. Jadi sangat sangat berbahaya sekali kalau kita tidak amankan ini lebih dulu. Ya, nah itu teman-teman ya. Nah jadi kemudian tanah yang subur ini adalah tanah subur teman-teman, dari sampah dedaunan yang sudah kita terus tumpuk di sini setiap harinya. Kemudian setelah penuh kita diamkan, kemudian sekali waktu kita siram untuk mempercepatnya. Itu prosesnya teman-teman ya, sehingga dihasilkan tanah subur seperti ini, yang nantinya bagian atasnya itu akan kembali kita turunkan nanti teman-teman. Yang di sana kan, yang di atasnya tadi itu ada belum terurai, nanti akan kita kembali taruh di bawah. Dan nanti sampah-sampah ini juga ini akan kita bawa ke sana nanti. Ini akan kita bawa ke sana. Jadi ini tumpukan sampah dedaunan yang kebetulan sudah dilakukan pemangkasan penebangan pohon mangga di depan rumah. Nah ini akan kita bawa. Jadi tidak ada yang kita bakar di sini teman-teman. Yang sejenis ini adalah saya melihat ini sebagai tumpukan pupuk yang sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi ini akan kita bawa lagi nanti ke sini, ke lubang sampah yang sudah terambil ini ya. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian akan kita angkat dan hasilnya akan seperti ini lagi teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman. Jadi ini yang harus kita lakukan kalau kita punya tanaman durian. Jadi jangan sekedar kita jangan kita sekedar memberikan pupuk kimia saja ya. Banyak yang melakukan itu hanya bagaimana menumbuhkan bunga, tapi setelah bunga itu tumbuh tidak dilakukan pemberian pupuk kompos ataupun medianya tidak diperbaiki. Itu yang menyebabkan bunga-bunga durian kita itu akan berjatuhan ya. Jadi ini salah satu langkah kita teman-teman ya. Jadi langkah yang biasa kami lakukan untuk memberikan unsur hara yang cukup kepada tanaman durian agar hasilnya itu bagus, buahnya itu tidak berjatuhan atau bunga tidak banyak yang jatuh. Jadi kita lakukan berikan unsur hara yang cukup, yaitu dengan kompos dan kohe kambing yang sudah difermentasi. Itu yang saya lakukan, dan bagaimana pengaplikasiannya insya Allah akan kami sampaikan pada video berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar apa namanya?